Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Sofia Yahya, kedua Lydia Indah, dan yang terakhir Iftitah Juliarti. Nah, di sini kita akan membahas tentang urgensi memahami hakikat manusia. A. Pengertian manusia. Bicara tentang hakikat manusia membawa kita berhadapan dengan pertanyaan sentral dan mendasar tentang manusia, yakni apakah dan siapakah manusia itu. Dalam beberapa sumber pustaka dapat ditemukan berbagai rumusan tentang manusia. Seperti yang telah dijabarkan di atas, manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian. Itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi dari binatang. Manusia yang bertanya tahu tentang keberadaannya, dan ia pun menyadari juga dirinya sebagai penanya. Jadi, dia mencari, dan dalam pencariannya, ia mengandaikan bahwa ada sesuatu yang bisa ditemukan, yakni kemungkinan-kemungkinannya, termasuk kemampuannya mencari makna kehidupannya. Banyaknya definisi tentang manusia membuktikan bahwa manusia adalah makhluk multidimensional. Manusia memiliki wajah. Lalu wajah manakah yang mau kita ikuti? Apakah wajah manusia menurut kacamata biolog, atau kacamata psikolog, atau kacamata seorang antropolog, atau yang lainnya? Nah, di sini akan dijelaskan tentang pemikiran manusia dari berbagai macam pola. Yang pertama, pola pemikiran biologis. Menurut pola ini, manusia dipahami dari sisi internalitas, yaitu manusia sebagai pusat kegiatan intern yang menggunakan bentuk lahiriah tubuhnya untuk mengekspresikan diri dalam komunikasi dengan sesamanya. Yang kedua adalah pola psikologis. Kekhasan pola ini adalah perpaduan antara metode-metode psikologi eksperimental dan suatu pendekatan filosofis tertentu, misalnya fenomenologi. Pandangan psikologi humanistik lebih menekankan kemampuan manusia untuk mengarahkan dirinya, baik karena pengaruh faktor internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak serta-merta atau otomatis melakukan suatu tindakan berdasarkan desakan faktor internal, karena desakan faktor internal bisa saja ditangguhkan pelaksanaannya. Buktinya, orang berpuasa meskipun dorongan rasa laparnya kuat, tetapi manusia bisa mengarahkan dirinya dalam arti bisa menangguhkan desakan atau dorongan itu, yakni pada saatnya berbuka di sore hari. Begitu juga manusia tidak serta-merta atau otomatis melakukan tindakan karena mendapat rangsangan dari luar atau eksternal. Dia dapat mengabaikannya, bahkan dia dapat memutuskan sesuatu yang berbeda dengan desakan faktor eksternal. Buktinya, manusia dapat menolak iming-iming sesuatu yang menggiurkan dari pihak lain. Yang ketiga adalah pola pemikiran sosial budaya. Manusia menurut pola pemikiran ini tampil dalam dimensi sosial dan kebudayaannya, dalam hubungannya dengan kemampuannya untuk membentuk sejarah. Menurut pola ini, kodrat manusia tidak hanya mengenal satu bentuk yang uniform, melainkan berbagai bentuk. Yang keempat adalah pola religius. Pola pemikiran ini bertolak dari pandangan manusia sebagai homo religiosus. Homo religiosus adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta, alam materi, alam tumbuh-tumbuhan, dan manusia. B. Wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia meliputi 1. Kemampuan menyadari diri, yakni bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain, karena manusia mampu mengambil jarak dengan objeknya, termasuk mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Dia bisa mengambil jarak terhadap objek di luar maupun ke dalam diri sendiri. Pengambilan jarak terhadap objek di luar memungkinkan manusia mengembangkan aspek sosialnya. Sedangkan pengambilan jarak terhadap diri sendiri memungkinkan manusia mengembangkan aspek individualnya.
Yang kedua adalah kemampuan bereksistensi dengan kemampuan mengambil jarak dengan objeknya. Berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan hanya dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga soal waktu. Manusia tidak terbelenggu oleh ruang, dan dia juga tidak terbelenggu oleh waktu, tetapi mampu menembus ke masa depan atau ke masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menembus inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Justru karena mampu bereksistensi inilah, maka dalam dirinya terdapat unsur kebebasan. Yang ketiga adalah kata hati. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Orang yang tidak memiliki pertimbangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang yang baik atau yang buruk, ataupun kemampuannya dalam mengambil keputusan tersebut dari sudut pandang tertentu saja, misalnya dari sudut kepentingannya sendiri, dikatakan bahwa kata hatinya tidak cukup tajam. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya. Bahkan mengerti pula akibat keputusannya baik atau buruk bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial, yang berarti siap menanggung sanksi sosial manakala tanggung jawab sosial itu tidak dilaksanakan. Tanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama seperti siap menanggung perasaan berdosa, terkutuk, dan sebagainya. Yang kelima adalah rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu selain terkait dengan tuntutan kodrat manusia. Manusia bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodratnya sebagai manusia. Orang hanya mungkin merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. Yang keenam adalah kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena yang satu mengandaikan yang lain. Hak tak ada tanpa kewajiban, dan sebaliknya. Dalam kenyataan sehari-hari, hak sering diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban sering diasosiasikan dengan beban. Ternyata kewajiban itu suatu keniscayaan, artinya selama seseorang menyebut dirinya manusia dan mau dipandang sebagai manusia, maka wajib itu menjadi suatu keniscayaan, karena jika mengelaknya berarti dia mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Yang ketujuh adalah kemampuan menghayati kebahagiaan, bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual, ataupun pada rangkaian prosesnya, maupun pada perasaan yang diakibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa, dan mendudukkan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir. Selanjutnya kita menginjak pada unsur-unsur hakikat manusia. Menurut Notonegoro, manusia adalah makhluk monopluralis. Maksudnya, makhluk yang memiliki banyak unsur kodrat atau plural, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi, manusia terdiri dari banyak unsur kodrat yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Tetapi dilihat dari segi kedudukannya, susunannya, dan sifatnya masing-masing bersifat monodualis. Makhluk monodualis maksudnya terdiri dari dua unsur, yakni unsur raga dan unsur jiwa atau dualis, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh atau mono. Dilihat dari sifat kodratnya, manusia juga sebagai makhluk monodualis, yakni terdiri dari unsur individual dan unsur sosial atau dualis, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh atau mono.
Secara keseluruhan, manusia adalah makhluk monopluralis, seperti disebutkan di depan. D. Dimensi-dimensi kemanusiaan. Manusia adalah makhluk berdimensi banyak, yakni dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keberagaman, dan dimensi kesejarahan. Yang pertama adalah dimensi keindividualan. Maksudnya adalah bahwa setiap individu memiliki keunikan. Setiap anak manusia sebagai individu ketika dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi diri sendiri yang berbeda dari yang lain. Tidak ada diri individu yang identik dengan orang lain di dunia ini. Bahkan dua anak yang kembar sejak lahir tidak bisa dikatakan identik. Karena adanya individualitas ini, maka setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia dilahirkan memiliki potensi sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia saling berinteraksi. Hanya dalam berinteraksi dengan sesamanya, dalam saling menerima dan memberi, seseorang menyadari dan menghayati kemanusiaannya. Ketiga adalah dimensi kesusilaan. Manusia ketika dilahirkan bukan hanya dikaruniai potensi individualitas dan sosialitas, melainkan juga potensi moralitas atau kesusilaan. Dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia ada kemampuan untuk berbuat kebaikan dalam arti susila atau moral, seperti bersikap jujur dan bersikap atau berlaku adil. Yang keempat adalah dimensi keberagaman. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Sebagaimana telah disinggung di depan, sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural di luar dirinya. Sesuatu yang disebut supranatural itu dalam sejarah manusia disebut dengan berbagai nama sebutan. Satu di antaranya adalah sebutan Tuhan. Yang terakhir adalah dimensi kesejarahan. Dimensi kesejarahan ini bertolak dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk historis, makhluk yang mampu menghayati hidup di masa lampau, masa kini, dan mampu membuat rencana-rencana kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang menyejarah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.